Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi langsung aja di sini biar mangkas waktu. Ini kan CBR Paslip, Supra GTR Sonic 150. Itu basic mesinnya sama persis. Ya mungkin perbedaan saya nggak tahu, tapi pokoknya dari langkah sama diameter seher sama head itu semua sama. Dan bicara motor basic mesin ini, basic mesin Sonic, mesin Supra GTR CBR facelift. Diameter pistonnya itu 58,9 kalau enggak 58,5. Langkahnya juga 58,5, jadi dia square. Nah ini saya sebenarnya pas dia awal datang sini, ini dia udah ada 3 bulanan datang lagi. Ternyata motor ini yang lagi awal saya upload nih nggak keluar. Saya juga baru ngecek videonya, nggak ada gitu loh, nggak tahu dah misalnya dari pihak YouTube-nya. Nah ini saya mau upload yang sekarang, mudah-mudahan nih videonya di upload keluar lah istilahnya. Pemilik dari Supra GTR, pemilik dari Sonic, pemilik dari CBR, itu udah banyak ya di konten-konten yang lain. Pada maaf takut juga ini terdapat dolar kuning misalnya. Saya sih nggak mikirin dolar kuning ya, mungkin nggak bisa keluar gitu ya kontennya. Itu pada menyesal. Kenapa menyesalnya? Banyak yang ngomong udah jelas istilahnya, dia bilang produk gagal. Ini maaf sebelumnya gitu. Kenapa? Karena motor ini nggak ada kendala, nggak apa gitu, dipakai buat harian, tahu-tahu mesinnya terbelah dua, blak, pecah. Dan rata-rata itu semua penyebabnya adalah balancer. Gitu. Balancing. Apa sih balancer? Balancer itu dia ada letaknya itu di tengah-tengah mesin, dia deket ke as. Itu dia buat apa? Dia itu buat daya lontar gitu. Jadi dia ada topnya, ada karetnya. Balancer ini istilahnya kalau kayak Satria Epio, kayak Krypton itu biasanya kalau Krypton itu nggak ada karet, nggak ada ini, dia sistem mati aja udah istilahnya. Dia nggak akan berubah. Kayak RX-Jet, kayak Ninja, dia ada karetnya tapi dia ada sepisnya. Jadi dia kalau misalnya karetnya habis, dia nggak kemana-mana juga, paling ngaprak doang. Tapi masalahnya kalau di Supra GTR, di CBR 150 kayak ini, itu kalau karet habis dia bisa muter. Nah, posisi balancer ini ada di belakang karkas gitu. Jadi dia kalau udah muter udah kebayang. Jadi dia bentuknya kan seperti model kampak gitu kan, seperti gigi kampak. Ya udah. Jadi dia ngampak, istilahnya mengimpact, istilahnya mukul ke stang seher gitu. Jadi ya wajar kalau misalnya itu udah kena, ya udah hancur semua motor. Mesin amsyong udah. Jadi setang putus, seher pecah, istilahnya udah, aduh pusing lah. Rasio pada rempal, pok pecah, mana ya kelar lah istilahnya. Itu banyak di konten-konten lain. Alhamdulillah di konten saya nggak ada, ya mudah-mudahan nggak ada istilahnya. Jadi kelemahan dari mesin basic ini, mesin serupa ini, CBR Paslip, Super GTR, sama Sonic, itu di balancer. Satu, karena kita jadi was-was terus. Kedua, di pegangan noken asnya gitu. Karena dia nggak pakai kelahar, jadi dia sistem mengandalkan pelumasan seperti Satria EPU gitu. Jadi dia nggak ada kelahar, jadi dia cuma ngandelin seberapa bagus pelumasan dari si motor itu sendiri gitu. Kalau misalnya rada jorok, ganti olinya rada jarang, ya udah kebaca amsyong mungkin misalnya, udah pasti kemakan. Toh yang rajin aja suka ganti oli setiap sebulan sekali, tapi memang istilahnya produk manusia, buatan manusia itu terkadang kualitasnya itu beda-beda gitu. Ada juga yang kena juga akhirnya gitu. Nah di sini saya menghimbau, seandainya pemakai CBR 150 Paslip, Super GTR, dan Sonic, seandainya motor terasa mulai bergetar, top speed menurun, yang tadinya nyampe 120 atau 100 sekarang cuma mentok di 80, atau yang tadinya nyampe top speed di 120 sekarang mentok di 100, itu udah hati-hati.
amatin waktu penggantian oli. Saat penggantian oli, coba diliatin, diamati di oli lama ada seperti gram-gram besi gitu, seperti besi halus enggak, besi babet gitu kan, aluminium gitu yang nyampur sama oli. Dan liatin terus apakah ada karet-karet, pecah-pecahan karet. Nah, kalau sudah ada, wah ada pecah-pecahan karet nih di oli, motor agak getar, nah itu do fix, itu yang kena balancernya yang kena gitu. Dan mesin juga kasarnya udah kayak kapal pecah. Dan jujur ini di hadapan kita juga ini balancer udah kena gitu. Orangnya udah saya wanti-wanti, hati-hati gitu. Tapi orangnya malah asik-asik aja, malah ganti blok, malah ini balancer malah cuekin gitu loh. Sebenarnya orang banyak yang kalau udah berasa getar, top speed udah nggak dapet, olinya belum sampai istilahnya baru sedikit lah ada pecah-pecahan karet gitu. Itu harusnya sebenarnya secepat mungkin sebelum mesin terbelah dua atau sebelum mesin amsyong gitu. Jadi suara mesin tuh kasar, lebih-lebih dari setang ser kan tek 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 tek, ini bisa wah parah dah misalnya gitu. Jadi saya mengimbau ya gimana ya, yang sehat aja hati-hati tuh. Terus apalagi yang udah mulai-mulai, karena saya juga sering lihat di IG di mana gitu banyak bertanya motornya CBR Paslip sekarang udah nggak bisa lari kayak dulu, sekarang mentok di 80, motor getar itu banyak. Ada yang katanya kampas kopling selip, ada yang begini begitulah. Ya saya bilang di situ, saya juga ikut komen, coba bos diamati olinya ada butiran kayak aluminium nggak yang halus atau karet-karet yang halus. Jikalau iya, motor terasa getar nggak. Ternyata fix bener, dia bilang ada butiran karet, motor juga jadi sekarang tambah getar gitu. Nah itu balancernya kena bos gitu. Dia bilang pengerjaan bang sejam kelar nggak gini-gini. Waduh bos, saya tadi udah cerita, balancer itu adanya posisinya itu di tengah-tengah mesin. Jadi benar-benar turun mesin, benar-benar dibelah total gitu loh, seperti kita ganti setang. Jadi pengerjaan itu mungkin ya nggak bisa sehari gitu, bisa 2 hari 3 hari gitu bos, soalnya kan dibelah mesinnya gitu loh. Nanti baru dah misalnya apa mau diganti atau gimana seperti itu. Jadi banyak juga kejadian yang tadinya nggak kena, akhirnya terus dia porting polis, terus dia main no kena, terus dia ganti knalpot berisik. Banyak tuh kemarin konsumen saya juga, bukan yang ini misalnya yang lain juga nggak kenapa-napa motornya. Terus karena emang mungkin mama dia enak kali ngegas-gasnya, jadi gas-gasannya rada jorok. Akhirnya dia bilang lama-lama tadinya enak, tapi dia turun, nggak enak, dan motor ngaprak itu ternyata di head kena dan di suara tengah mesin juga kena gitu. Kalau balancer udah kena, ya otomatis itu harus buru-buru. Kenapa? Karena ntar ke atas kena. Lah kok ke atas kena bang? Iya, soalnya kan olinya ini udah nggak melulu istilahnya bersih, karena olinya itu udah bercampur sama gram, bercampur sama besi gitu loh. Jadi sama aja nanti noken AC-nya ini sama aja, jadi kayak diamplasin gitu loh. Jadi bisa kena semua motor. Kalau balancer udah kena pasti noken AC atas juga bisa kacau lah istilahnya gitu loh bos. Oke, jadi videonya sampai sini saya mau ngerapin ini nggak usah cek sound kayak yang kemarin, kayak yang lain. Saya hanya menghimbau itu hati-hati, jangan merasa motor gue masih sehat gini-gini, enggak bos, hati-hati aja gitu aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Semoga kita selalu dalam limpah dan rahmatnya, amin.